Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Khotbah hari ini bukan khotbah yang menyenangkan karena khotbah hari ini adalah khotbah mengenai gereja dalam penantian. Tadi sudah dikatakan bahwa minggu ini adalah minggu penantian, minggu yang terjepit sebetulnya. Orang suka merenungkan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kamis yang lalu, dan orang suka merenungkan tentang Pentakosta. Siapa yang tidak mau bicara tentang datangnya Roh Kudus dan kebangunan gereja. Tapi orang tidak suka bicara tentang penantian. Apalagi bahwa penantian itu diisi dengan doa, diisi dengan satu ketekunan daripada orang-orang kudus yang tidak ada henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Tetapi minggu penantian ini, yang disebut sebagai minggu Eksaudi, adalah sebuah minggu yang bicara tentang seruan daripada gereja. Eksaudi berarti dengarlah seruanku Tuhan. Diambil dari Mazmur 27 ayat ke-7. Di dalam slide, Mazmur 27 ayat 7 mengatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Ini menjadi satu ayat yang kemudian direnungkan gereja di dalam masa penantian itu. Dan yang akan kita renungkan di dalam kaitannya dengan apa yang gereja doakan. Barangkali Bapak Ibu berpikir selama 10 hari apa yang gereja itu lakukan di dalam doa-doa mereka. Jawabannya sederhana. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 mengatakan mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudari Yesus menantikan apa? Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 5 bicara bahwa mereka menantikan tentang datangnya Roh Kudus, Pentakosta itu. Tapi bagaimana menyelami penantian mereka pada saat itu? Mereka tidak punya perjanjian baru, mereka belum ada itu kitab Kisah Para Rasul, mereka belum ada itu kitab-kitab yang lain di dalam perjanjian baru. Maka bagaimana mereka menantikan tentang Roh Kudus? Mereka berusaha mengingat apa yang Yesus pernah ajarkan tentang Roh Kudus. Mereka berusaha mengingat, oh ya, guru pernah mengatakan ini, guru pernah mengatakan itu. Dan mereka berdoa berdasarkan ingatan mereka akan datangnya Roh Kudus itu. Maka saya memilih pada hari ini kita merenungkan Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat 12. Mari kita membuka Yohanes pasal ke-16 ayat 4b sampai 12. Yang saya percaya adalah salah satu bagian yang murid-murid itu ingat pada masa penantian mereka. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat ke-12. Mari kita membaca secara bergantian. Saya akan memulai di dalam ayat 4b. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 12. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul Pekerjaan Penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 5. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepada Tuhan, berikan kami firman baik kepada yang berbicara maupun yang mendengar, dan firman yang sama yang kami renungkan pada hari ini boleh berbicara kepada kami, menguatkan kami, mempertumbuhkan kami di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan tolong kami boleh merenungkan bagian membawa gereja berdoa selama 10 hari dengan tiada hentinya. Biarkanlah kami juga boleh merasakan kehangatan firman yang sama dan dorongan yang sama untuk kami juga boleh berdoa seperti gereja itu berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seorang bapak gereja bernama Agustinus yang Anda barangkali pernah dan sering dengar, pernah mengatakan satu kalimat yang luar biasa besar. Dia mengatakan, Agustinus berkata, Tuhan punya satu anak di dalam dunia yang tidak berdosa, tetapi Tuhan tidak pernah punya anak yang tidak menderita. Tuhan punya satu anak yang tidak berdosa, tetapi Tuhan tidak pernah punya anak yang tidak menderita. Had one son on earth without sin, but never one without suffering. Agustinus adalah contoh seorang teolog yang mengerti mengenai betapa pentingnya Passion of the Christ.
Dia sangat mengerti mengenai penebusan Kristus, dia sangat mengerti tentang suffering, dia sangat mengerti tentang apa itu makna penderitaan yang Kristus harus alami. Tetapi Agustinus, contoh yang sangat baik sekalipun untuk bicara mengenai penderitaan Kristus, dia tidak lebih mengerti daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat tahu panggilan dia. Tuhan Yesus tahu apa yang dia harus hadapi. Tuhan Yesus tahu dia berjalan kemana. Maka seringkali orang mengatakan kitab Injil adalah kisah Passion of the Christ dengan prolog yang panjang. Kisah Injil adalah kisah tentang Golgota. Kisah Injil adalah kisah tentang penderitaan. Kisah Injil adalah kisah tentang salib. Tapi sebelum bicara salib, pendahuluannya panjang. Itulah Injil. Kitab Injil menceritakan tentang hal itu. Dan tidak ada orang yang menceritakan tentang penderitaan Kristus lebih baik daripada Tuhan Yesus sendiri. Maka di dalam Injil Yohanes, pasal 14-17 kerap disebut sebagai farewell discourse. Yaitu sebuah catatan atau sebuah bagian yang menceritakan tentang farewell, perpisahan. Mengapa ada perpisahan? Karena guru tidak selamanya bersama dengan murid. Mengapa ada perpisahan? Karena harus ada Golgota. Mengapa ada perpisahan? Karena harus ada kematian. Mengapa harus ada kematian? Karena ada penebusan. Dan setelah kematian itu pun dia bangkit, tetapi tidak selamanya bersama dengan murid. 40 hari saja. Dan kemudian dia akan naik ke surga dan tidak pernah lagi dilihat secara fisik oleh gereja sampai nanti kali kedua dia datang. Itu adalah satu farewell yang penting. Dan siapa yang mempersiapkan murid-murid, mempersiapkan gereja untuk farewell? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mempersiapkan gereja yang tidak akan terus bersama dengan dia. Berulang kali, bukan hanya di dalam Yohanes, Tuhan Yesus bicara dia harus pergi ke Yerusalem. Ada apa di Yerusalem? Kematian. Ada apa di Yerusalem? Ada sebuah pengadilan yang akan mematikan Tuhan Yesus dan dia persiapkan gereja untuk menerima hal itu. Tuhan Yesus tidak pelayanan lama, 3,5 tahun saja, dan kemudian dia akan pergi. Tetapi untuk kepergian itu, dia sudah siapkan murid dengan firman Tuhan. Nah, gereja di dalam penantian harus memahami tugas penting ini. Nah, pertanyaan besarnya bukan hanya penantian macam apa yang mereka lakukan, tetapi penantian dengan cara apa mereka lakukan. Hari ini kita pun perlu merenungkan pertanyaan besar ini karena kita juga adalah gereja dalam penantian. Bapak Ibu dan saya adalah gereja di dalam penantian. Ex-Saudi, penantian Pentakosta. Anda dan saya sudah melewati Pentakosta, kita sudah di masa-masa jauh setelah Pentakosta, tetapi kita pun masih adalah gereja yang menanti. Jikalau kita tidak memiliki satu kesadaran akan penantian ini, maka kita ada di dalam celaka. Sebab gereja tidak boleh merasa bahwa ini sudah keadaan yang final. Gereja harus mengerti penantian di dalam hatinya yang terdalam. Tapi penantian seperti apa yang kita alami? Tuhan Yesus bukan merahasiakan penantian yang gereja harus alami. Bahkan sebelum daripada kematian dia di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah mempersiapkan gereja untuk masuk di dalam penantian. Penantian apa jika bukan penantian yang tidak ideal? Tidak ada di dalam satu masa apapun di dalam perjanjian lama dari Adam dan Hawa. Sampai dengan hari ini, kita pada hari ini, tahun ini, di tempat ini, yang memiliki penantian yang ideal. Di dalam perjanjian lama, berulang kali tema ini muncul di dalam satu kata yang kita kenal dengan kata perseteruan. Kenapa perseteruan itu ada? Karena dosa masuk. Apa yang terjadi di dalam perseteruan? Ada penantian yang tidak ideal. Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa akan ada keturunan perempuan meremukkan kepala ular. Itu penantian. Tapi sebelum sampai Tuhan Yesus datang, keturunan perempuan yang dimaksud itu, maka gereja harus menanti di dalam perseteruan yang tidak habis-habis. Kain dan Habel. Sodom Gomora. Tetapi sebelum itu juga ada air bah. Sebelum itu ada menara Babel. Kemudian ada Exodus. Dan terus ada penjajahan, ada kerusakan, ada peperangan, ada musuh, ada Romawi. Dan itu memuncak. Di mana memuncaknya? Di dalam Yesus Kristus yang disalibkan di Golgota. Ribuan tahun setelah Adam dan Hawa. Perseteruan demi perseteruan. Penantian itu tidak pernah ideal. Dan Tuhan Yesus pun memperingatkan gambaran kebencian yang mendarah daging ini kepada gereja. Tuhan Yesus mempersiapkan kepada gereja mengenai penantian ini. Tadi kita membaca Yohanes pasal 16, tetapi sebelum Yohanes 16 kita mengerti mengenai penolong itu, kita harus mengerti apa yang Tuhan Yesus bicarakan di dalam pasal yang ke-15. Sebab pasal ke-15 menyatakan kepada kita penantian itu penantian yang seperti apa. Yohanes 15 ayat 18 mengatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia ini telah lebih dulu membenci aku daripada kamu." Dunia sudah membenci Kristus sendiri. Bahkan kita mengatakan bahwa semua kebencian dari Adam dan Hawa itu paling ultimat memuncak
kepada kebenciannya kepada Kristus. Orang berdosa dibenci biasa. Kita semua punya salah. Tetapi Kristus yang tidak bersalah pun juga dibenci. Maka Tuhan Yesus yang paling mengerti hal ini, dia mengatakan kepada murid-murid, mengatakan kepada gereja, kamu harus bersiap karena kamu akan dibenci. Kalau dunia membenci kamu, ingat, aku juga sudah lebih dulu dibenci oleh dunia ini. Bukan rahasia lagi. Melalui perikop dari Yohanes 15 ayat 18 sampai Yohanes 16, Anda dan saya menemukan sebuah penjelasan yang menusuk hati tentang kebencian dunia kepada gereja. Sebab ketika kita merenungkan kebencian daripada gereja ini, ketika gereja di Yerusalem pada abad pertama merenungkan kebencian yang mereka alami dan yang Kristus alami baru beberapa waktu sebelum mereka, 40 hari yang lalu, dia dimatikan di atas Golgota, maka gereja memahami satu hal yang Tuhan Yesus sudah katakan kepada gereja, yaitu Yohanes 15 ayat 25. Tetapi demikianlah supaya digenapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat, mereka membenci aku tanpa alasan. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ketika gereja bertanya-tanya mengenai penantian mereka, Tuhan ingatkan mereka melalui apa yang sudah disampaikan berpasal-pasal sebelumnya, bahwa dunia ini membenci Kristus tanpa alasan. Dunia membenci Kristus tanpa alasan. Gak ada alasan, bahkan gak perlu ada alasan. Kenapa dunia membenci gereja? Simply karena beda. Kenapa dunia membenci gereja? Karena gereja taat kepada anak, kepada Bapa, kepada Tuhan, ada dalam kebenaran, dan dunia tidak mengenal kebenaran tersebut. Tema mengenai kebenaran muncul terus di dalam catatan Yohanes sebagai satu tema yang diulang berulang kali karena gereja sering lupa hal ini. Mengapa dunia tidak bisa bersama dengan engkau? Karena kamu anak terang. Mengapa dunia tidak bisa bersama dengan engkau berjabat tangan, berpelukan, dan menikmati waktu bersama? Karena kamu memiliki Tuhan yang berbeda dengan dunia ini. Apa yang menjadi Tuhan bagi dunia ini bukanlah Tuhanmu. Kamu ada dalam kebenaran, kamu anak terang, tapi dunia tidak demikian. Maka dunia akan membenci kamu. Apakah karena kamu bersalah kepada dunia? Barangkali tidak. Tapi tidak memerlukan alasan untuk membenci. Kebencian itu sudah mendarah daging di dalam gereja, dan kebencian yang mendarah daging itu pasti kamu alami. Bukan mungkin kamu alami, tapi pasti akan kamu alami. Saudara dan saya akan merasakan kebencian seperti ini setiap kali kita berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Setiap kali kita mencoba untuk ikut Injil, akan ada resistensi, ada perlawanan. Setiap kali kita berusaha untuk menjadi kesaksian yang baik di dalam pekerjaan kita barangkali, di dalam keluarga, di dalam relasi pertemanan kita, di dalam gereja, antar gereja, saudara dan saya yang mengikuti Injil akan mendapatkan perlawanan daripada dunia ini. Dunia juga tidak berusaha menyembunyikan kebencian itu. Barangkali kita berpikir, oh dunia akan membenci dengan di belakang, dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang baik. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Orang Jawa biasa begitu kan ya, di depan baik, di belakang menyimpan rasa tidak suka. Tapi dunia tidak seperti orang Jawa. Dunia akan membenci dengan terang-terangan di depan mata Anda dan saya. Dan hari ini makin jelas betapa kebencian itu sudah mendarah daging. Anda mungkin bisa cek tontonan yang anak Anda tonton di YouTube. Ada pesan-pesan yang melawan Injil di sana. Di dalam sekolah, kurikulum-kurikulum yang baru dimasuki dengan berbagai macam hal yang melawan firman Tuhan. Dan Anda akan menemukan contoh yang lebih banyak di sini dan di sana, contoh yang berbagai macam. Orang-orang yang tidak mengikuti apa yang dunia itu tawarkan, yang tidak mau berkompromi dengan dunia, akan mendapatkan cancel. Cancel culture itu banyak. Mereka akan dilaporkan, mereka mungkin akan dikucilkan, mereka mungkin akan dilakukan hal-hal yang buruk. Dunia membenci tanpa alasan dengan terang-terangan. Mereka tidak pernah bersembunyi. Sebagaimana Kristus juga disalibkan dengan tidak sembunyi-sembunyi. Gereja juga dibenci juga tidak sembunyi-sembunyi. Saudara harus mengerti, jangan harap kepada gereja mereka akan sungkan. Saudara. Jangan harap kepada anak-anak Anda karena masih kecil, masih lucu, mereka akan terenyuh. Jangan harap karena kebaikan dari gereja kita mau baik kepada mereka, mereka kemudian akan jadi baik dengan kita. Saudara, itu omong kosong, saudara. Kadang demi diterima ya, secara kebablasan gereja itu kompromi. Kita mungkin kemarin dikagetkan dengan banyak isu tentang progresif. Kenapa mau ada progresif? Masalah lebih besar dari progresif bukan masalah doktrin keselamatan, saudara. Masalah lebih besar daripada keinginan gereja untuk menjadi progresif muncul karena gereja ingin diterima oleh dunia, saudara. Atas nama apa? Atas nama inklusif. Atas nama apa? Atas nama keterbukaan. Maka ada satu gereja, saudara, atas nama inklusif, dia bawa orang-orang tokoh agama di sekitarnya untuk bicara pada saat firman Tuhan, saudara. Bukan sambutan, saudara. Khotbah diisi dengan pemuka-pemuka agama 5-6 orang, saudara.
Inklusif, omong kosong sih. Tapi atas nama apa? Ingin diterima, mendapatkan rasa aman, mendapatkan rasa penerimaan, apa yang dikompromikan oleh banyak orang, baik secara pribadi maupun secara gereja. Mereka lupa gereja dalam penantian. Itu bukan minta pergumulan itu dihilangkan oleh Tuhan, tapi gereja itu minta dibawa lewati pergumulan. Hari ini gereja minta pergumulan itu hilang. Oh, enggak hilang, ya sudah, kompromi apa yang mesti dilakukan? Problem mengenai progresif, problem mengenai sikap-sikap seperti itu bukan masalah teologi. Masalah teologi itu gampang dibereskan, belajar firman Tuhan, ikut kelas. Masalah doktrin itu beres, tapi masalah lebih besar adalah masalah hati. Ketika gereja ingin diterima oleh dunia, ingin dikasih oleh dunia, ingin bersama dengan dunia, berpelukan, berjabat tangan, maka gereja akan kompromi banyak. Saudara, dunia tidak pernah pikir kompromi. Dunia tidak pernah perlu pikir mengenai kompromi. Karena dunia ya dunia, ada dalam gelap. Tapi gereja akan pikir kompromi apa yang bisa dilakukan. Kompromi satu membawa kepada kompromi yang lain. Maka dulu orang bertanya ya, Pak, boleh enggak kalau saya pindah ke luar negeri? Di sana nanti hidup bisa aman, hidup bisa nyaman. Saya tetap Kristen kok di luar negeri. Saya akan tetap pergi ke gereja. Kan GRI juga ada di Australia dan seterusnya gitu ya. Ini contoh ya. Tapi saudara, pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang salah. Karena sebetulnya masalah mengenai dunia yang membenci Anda dan saya, gereja, bukan masalah lokasi. Ini adalah masalah narasi. Narasi ini adalah narasi tentang apa yang Anda dan saya hidupi. Kalau Anda menghidupi Injil, maka dimanapun Anda berada, Anda akan dibenci. Itu kebenaran. Kalau Anda menghidupi narasi Injil, dimanapun Anda berada, Anda akan dibenci oleh dunia ini. Di Indonesia pun, kalau saya balik, kalau Anda tidak menghidupi Injil di Indonesia, Anda akan dikasihi. Anda juga akan prosper di negara ini. Jadi masalah narasi, yang mana yang Anda hidupi? Narasi Injil benci, narasi dunia dimanapun di Indonesia pun prosper. Saudara akan bisa bergaul bersama dan menikmati kebersamaan di dalam kejahatan, di dalam dosa. Saudara dan saya harus memikirkan ulang mengenai kehidupan kita. Narasi yang kita hidupi itu penting. Narasi Injil garansi dibenci, narasi dunia garansi diterima. Simple saja. Simple saja. Yohanes 15 ayat 21 mengatakan, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Saudara, dalam ayat 21 kita menemukan bahwa kebencian itu pertama-tama adalah kebencian kepada Tuhan. Kebencian kepada Tuhan, kebencian kepada nama Tuhan. Artinya mereka menolak Tuhan Yesus Kristus. Ayat 23 mengatakan, siapa membenci aku, yang membenci juga Bapakku. Saudara, kebencian itu adalah kebencian yang sistemik, kebencian yang masif, yang terstruktur. Kejahatan itu tidak pernah bisa sendiri, dia selalu merangkul. Dan apakah akar dibalik semua kejahatan itu selain ketidakmauan beriman kepada Tuhan? Kenapa dunia membenci gereja? Gereja yang sungguh-sungguh ya. Karena gereja mengasihi Allah. Karena gereja taat kepada Allah, tetapi dunia tidak. Dan ayat 21-23 diapit dengan ayat 22 dan 24. Dia menjelaskan lebih jauh melalui apa yang Yesus sendiri lakukan. Di dalam ayat 22, ayat 24, di sana mungkin ada satu makna yang tidak mudah langsung ditemukan. Tetapi di dalam ayat 22 dan 24 ini, Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada dunia, bahwa apa yang ia lakukan, apa yang ia katakan, apa yang ia bawa di dalam kehadirannya menunjukkan bahwa dunia memang menolak dia. Menunjukkan bahwa dunia memang berdosa di dalam kejahatan mereka. Dan dunia tidak bisa mengelak daripada kejahatan yang mereka lakukan. Dunia tidak bisa mengelak dari narasi yang mereka lakukan. Apa yang Yesus lakukan dan bahwa dia disalibkan nanti atas dasar yang tidak ada, atas ketidakadanya dasar tanpa alasan, itu menunjukkan bahwa dunia is secure in their evil. Secure, aman di dalam kejahatan mereka. Dunia tidak bisa berdalih daripada dosa dan kegelapan yang mereka lakukan, yang pada akhirnya membuat mereka menolak Kristus, menolak iman kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, kehadiran Yesus dan apa yang Yesus terima menunjukkan bahwa ia dibenci tanpa alasan dan bahwa dunia berdosa ini akan melakukan hal yang sama kepada Anda dan saya. Dunia yang berdosa ini akan melakukan hal yang sama kepada kita. Gak perlu alasan. Dan jika saudara pernah mendengar kesaksian mungkin di persekutuan doa atau di
persekutuan yang lain, kita mungkin men-sharingkan, kok bisa ya orang menolak pekerjaan Tuhan? Kok bisa ya orang menolak gereja? Kok bisa ya orang menolak kapin misalnya dan seterusnya? Terus kita mengatakan, kok segitunya sih? Ya memang segitunya sih. Karena memang tidak ada perlu alasan untuk membenci. Sebab dia pun menolak Allah. Bahkan nanti saudara di dalam Yohanes 16 ayat 2-3, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan dikucilkan, bahkan dibunuh, dan mereka menyangka mereka berbuat bakti bagi Allah. Saudara dan saya yang kurang merasa dibenci, saya pun merasa kurang dibenci mungkin karena kita kurang menghidupi Injil. Tapi kalau Anda dan saya mengikuti Injil dan menghidupi narasi itu, saudara dan saya akan merasakan ini. Mungkin kita tidak dibunuh, barangkali sebagian sungguh-sungguh dibunuh. Tapi mereka akan merasa mereka melakukan bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Allah. Ayat 3 itu. Saudara, di luar belas kasihan Tuhan, agama pun distorted, agama pun kabur, agama pun melenceng dan menjadi alat abusif. Politik setiap kali berkaitan dengan agama, dan politik bergandengan tangan dengan agama, maka lahirlah kejahatan yang besar. Sebab itu alat yang saling melengkapi, saudara sekalian. Siapa yang mengatakan ini? Yohanes Pembaptis di dalam versi Lukas. Tadi Bapak Ibu cari sendiri. Yohanes mengatakan, dia sebut nama-nama pemuka agama. Dia mengatakan nama-nama raja. Saudara. Dua-duanya sama-sama buruk. Saudara. Melahirkan apa? Melahirkan ini. Kejahatan masif itu. Itu Yohanes Pembaptis katakan. Saudara, Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Siapa yang salibkan Yesus? Roma. Siapa yang menghasut Roma menyalibkan Yesus? Orang beragama. Saudara. Siapa yang melakukan kejahatan besar ketika dunia ini menggandeng gereja-gereja yang berkompromi, saudara? Itu kejahatan yang lebih besar. Dosa mengkaburkan semuanya. Kemarin di dalam speak, Pendeta Benyamin mengatakan alienansi, keterpisahan, keterasingan. Dan hari ini pun demikian. Berapa banyak kita melihat keterasingan ini muncul di dalam kejahatan dan dosa dan pelanggaran atas nama agama, atas nama kemanusiaan, atas nama kasih dan cinta. LGBT lahir dari atas nama kasih. Kasih kepada semua orang. Saudara, alienansi, keterpisahan, keterasingan. Dan kitab Roma sekali lagi mengatakan semua kebenaran yang ditindas dengan kelaliman, akarnya adalah unbelief. Ketidakmauan beriman kepada Tuhan yang benar. Tetapi bisa ditutup dengan, banyak embel-embel manis. Dan Anda dan saya bisa ditolak oleh gereja yang lain, bukan? Anda dan saya bisa ditolak oleh orang-orang lain. Atas nama apa? Atas nama, tidak mungkin atas nama pokoknya, tidak ada. Mereka akan cari embel-embel untuk menutup. Ataupun kita mungkin menolak orang lain juga. Kita harus juga mengkoreksi hati kita masing-masing. Jangan-jangan kita juga menolak. Bukan menolak ajaran, menolak ajaran yang salah itu harus. Tapi kita bisa saja menolak saudara kita, karena kita merasa, ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi kita tutup dengan manisnya teologi kita. Kita berhadapan dengan ini semua, saudara sekalian. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, kalau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita garis bawahi kata sungguh-sungguh itu tekor. Secara materi, secara manusia itu nggak worth it. Terlalu banyak hal yang kita harus rela untuk hilang. Kita harus rela untuk dibenci. Ketika dunia membenci kita tidak diminta melawan dengan kebencian yang sama besarnya. Kalau dunia benci kita 10, kita kasih kebencian yang sama 10 juga. Itu fair secara dunia. Petrus, dia lihat orang bawa pedang, dia keluarkan pedang dia. Dia mau bunuh, dia potong kuping. Itu fair secara dunia. Itu membela diri secara dunia. Tetapi Tuhan itu katakan, itu sarungkan pedangmu. Tuhan tidak berkenan dengan tindakan Petrus itu. Saudara, apa fairnya Kristen? Fairnya Kristen adalah Yohanes 16 ayat 1-4a. Yaitu bertekun, persevere. Saudara dibenci. Bahkan kalau ikuti ayat 2 itu sampai dibunuh. Tapi Tuhan mengatakan bertekun. Betapa luar biasa mengguncangnya ini. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 1, semua ini kukatakan supaya kamu jangan terguncang dan jatuh. Supaya kamu bertekun. Kata semuanya ini menunjuk kepada kejahatan yang pasti akan gereja terima. Ini disebut teologi realisme, saudara. Ini teologi yang kenyataan. Jujur apa adanya. Tuhan Yesus bukan seorang marketing yang buruk, yang mungkin menambahkan bumbu-bumbu. Dia apa adanya. Ini yang akan terjadi kepada gereja. Dan terjadi juga kepada aku. Sebelum terjadi kepada kamu. Terjadi
Dan ku beritahukan kepadamu, bukan supaya engkau jatuh, tetapi supaya engkau bertekun. Bukan berarti, saudara, di dalam bagian ini bukan berarti kekristenan gak ada sukacita, saudara. Justru ada sukacita yang sejati. Bukan berarti gak ada enjoyment, bukan berarti semua pahit dan seterusnya. Enggak, saudara. Tapi ini realita, saudara. Ketika terjadi demikian, kita mengusahakan mungkin kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, tetapi kalau toh tetap terjadi, apakah engkau akan mengkompromikan kebenaran, saudara? Itu pertanyaan yang besar, saudara. Gereja yang ingin diterima, gereja yang ingin disambut, gereja yang ingin diperlakukan dengan baik, saudara, itu ada di resiko yang besar, saudara. Sekali lagi, saudara, Anda dan saya boleh mengusahakan kehidupan yang baik, kehidupan yang wajar, kehidupan yang layak, tetapi apa yang kita lakukan untuk mendapatkan hal tersebut? Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, saudara, di dalam kehidupan ini, baik secara pribadi maupun di dalam komunitas gereja kita. Perjuangan itu nggak ada yang gampang. Perjuangan itu berat. Nothing of value itu comes easy. Semua yang gampang, saudara, itu lahir dari, itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak berharga, saudara. Semua yang instan, saudara, itu akan menghasilkan sesuatu yang rendah kualitas. Apa yang Anda dan saya akan lakukan to cheat the process, untuk mencurangi proses yang Tuhan bawa ini. Saudara, di dalam teologi dari Katolik ada 3 istilah yang dibagi sebagai Eklesia militan, peniten, dan triumphant. Gereja pengembara, gereja di purgatori, gereja menderita, dan gereja di surga. Kita orang Kristen cuma punya 2, saudara. Gereja di bumi dan gereja yang nanti ketika Tuhan itu datang kembali. Gereja di bumi mengembara, tapi juga sama. Gereja di bumi sekaligus adalah gereja yang suffering, the church suffering, eklesia penitent. Bukan purgatori sufferingnya. Di mana purgatori? Gak ada, saudara. Di mana penderitaannya? Di sini, here and now. Proses yang Tuhan bawa kita untuk masuk adalah proses yang sulit, tetapi Tuhan membawa gerejanya untuk melewati pergumulan demi pergumulan. Saudara sekalian mesti sadar ya, ketika kita bergumul dengan Tuhan, baik secara pribadi juga sebagai satu gereja, saudara dan saya bukan cuma mengenal Allah sebagai Allah pencipta, saudara bukan hanya mengenal Allah sebagai Allah penebus, tetapi kita juga mengenal Allah sebagai Allah yang menguduskan kita. Kita juga mengenal Allah sebagai Allah yang berjalan bersama dengan kita di dalam pilgrimage kehidupan ini, yang sangat melelahkan, sangat membuat kita itu menangis dan menderita. Barangkali sekali lagi kalau kita terlalu sukacita, kita kurang menghidupi Injil, saudara. Gereja menanti Pentakosta bukan untuk cheating the process. Yang seringkali pada hari ini dilakukan oleh banyak gereja adalah Pentakosta dimaknai sebagai sebuah cheating, curang. Kenapa? Kalau saya sakit, saya berdoa Tuhan kasih kesembuhan. Kalau saya miskin, saya berdoa Tuhan kasih kaya. Kalau saya butuh A, butuh B, butuh C, Pentakosta ini Roh Kudus, ayo berikan A, B, dan C. Cheating the process. Tapi gereja di dalam 10 hari doa itu, mereka berdoa bukan supaya Romawi itu hilang. Mereka berdoa supaya mereka bersaksi bahkan ketika Romawinya ada di sana. Mereka berdoa supaya Tuhan berikan keberanian, berikan kekuatan untuk memberitakan Kristus meskipun ada Romawi. Yang kaisarnya tidak jadi hilang karena Tuhan Yesus itu naik ke surga. Mereka tidak pernah berdoa untuk membuat kaisar itu kena serangan jantung. Mereka berdoa untuk memberitakan Kristus. Kalaupun tentara Romawi itu siap menangkap mereka, setiap saat mereka melakukan itu bertekun. Bertekun artinya mereka berdoa untuk masuk dalam proses. Pentakosta maka adalah persekutuan doa yang Anda dan saya lewatkan. Maka Pentakosta adalah pelayanan penginjilan yang kita telantarkan. Maka Pentakosta adalah ibadah yang kita remehkan. Maka Pentakosta adalah pelayanan perjuangan yang dilakukan sebagian orang dan yang sebagian besar dari kita semua itu anggap tidak berguna. Karena kita maunya mendapatkan instan. Tapi Pentakosta itu bicara proses yang Anda dan saya, kita bersama tidak mau lakukan. Pentakosta berarti adalah Anda dan saya yang sudah melewatkan begitu banyak proses di mana gereja memohon Tuhan berikan penolong untuk masuk ke sana. Berapa banyak persekutuan doa itu dihadiri oleh jemaat? Kita tidak bicara gereja kita, kita bicara semua gereja, semua cabang. 10%. 10%. Nothing. Dan sama, di dalam Kisah Para Rasul ini berapa banyak yang berdoa? Paling 11 rasul, tambah beberapa wanita, tambah Maria ibu Yesus, nanti pengganti Yudas Iskariot, Matias, mungkin beberapa murid-murid yang lain.
Nggak banyak, saudara sekalian. Tetapi mereka persevere. Tidak ada kebangunan rohani tanpa orang yang berdoa, saudara. Tidak ada kebangunan rohani tanpa orang yang bertekun. Tidak ada kebangunan rohani tanpa orang yang bertegut lutut di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan itu memakai mereka untuk mengerjakan bagian tersebut. Gereja militan, gereja pilgrim, gereja yang menderita adalah gereja yang berdoa. Kita orang reform jangan bicara doa, kita nggak penggemar mengenai doa. Saudara dan saya akan datang banyak di kelas teologi awam dan sangat baik itu, tetapi kita tidak akan datang dalam persekutuan doa. Saudara dan saya semua ingin didoakan. Siapa yang tidak mau didoakan, saudara? Semua mau didoakan. Orang sakit mau didoakan, orang memulai usaha mau didoakan, orang bergumul mau didoakan. Baik, saudara. Mau didoakan itu baik sekali. Tetapi kita sedikit sekali mau berdoa buat orang lain, saudara. Semua orang ingin didoakan dalam persekutuan doa. Semua orang nggak mau datang persekutuan doa, saudara. Di semua gereja, di semua cabang, di semua negara, doa itu neglected. Tapi di mana Tuhan melahirkan kebangunan rohani? Dari orang-orang tidak berguna yang berdoa di Yerusalem. Orang-orang yang tidak punya pengharapan lain selain mereka berdoa, Tuhan tolong berdasarkan apa yang Engkau beritakan itu tentang penghibur, tentang penolong dari gereja, dan let me pray. Anda dan saya melewatkan hal yang banyak sekali. Kita semua melewatkan itu. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Saudara, murid itu akan dipakai, saudara. Tapi sebelum Pentakosta itu, sebelum nanti Injil tersebar ke banyak tempat itu, mereka dipakai untuk bertekun dalam doa. Yesus memberikan teladan yang paling baik. Karena Tuhan Yesus pun juga berdoa. Dia tidak pernah kekurangan apapun, tetapi doa adalah satu hal yang ia terus perhatikan. Saudara jangan kira hamba Tuhan tidak malas berdoa. Malas. Maka Anda dan saya harus sama-sama mengingatkan, saling memaksa diri untuk berdoa. Untuk hal yang sama. Karena kita semua makhluk yang egois di dalam kehidupan kita. Maka semua hal penting ini baru kemudian membuat kita bisa mengerti apa yang Tuhan bicarakan tentang sosok penghibur itu. Di dalam Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Siapakah penolong gereja? Dia adalah roh kebenaran. Roh Allah, Roh Kudus. Saudara, di dalam Alkitab kita, istilah yang dipakai adalah penghibur. Kadang-kadang dipakai perantara, saudara. Tapi kata yang tepat, saudara, di dalam kata paraklete, perantara, advokat, ada makna yang tidak bisa digantikan dengan bahasa Indonesia kita. Dia adalah penghibur, iya, karena dia menguatkan yang lemah. Dia adalah penolong, iya, karena dia membuat berani orang yang takut. Di dalam Pentakosta itu. Tetapi Roh Kudus juga adalah seorang pembela. Dia membela apa? Dia membela kesaksian akan Kristus. Dia adalah advokat. Dia adalah penolong gereja in the full sense. Nah, kita bicara dua macam penolong. Injil Yohanes menggunakan paraklete untuk Roh Kudus. Tetapi surat Yohanes menggunakan paraklete untuk Kristus. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, aku akan mengirimkan penolong yang lain. Berarti dia sendiri adalah penolong. Dia akan memberikan penolong yang lain. Dan Roh Kudus ini yang kemudian akan bawa gereja itu lebih luas di dalam pelayanan, di dalam rencana keselamatan yang Allah itu miliki. Pada hari ini, saudara, tanpa Pentakosta, saudara, tanpa orang yang berdoa, tanpa 11 laki-laki rasul, pengganti Yudas, rasul juga, murid-murid perempuan yang lain, dan seterusnya, tanpa mereka yang bertekun, meminta kebangunan rohani, meminta Roh Kudus itu menolong mereka, maka ada saya hari ini adalah Gentiles, orang-orang kafir di Indonesia yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, Tuhan itu punya rencana keselamatan yang begitu besar, dia pakai orang-orang yang bertekun untuk membawa rencana itu sampai ke seluruh bumi. Saudara. Sampai hari ini, sampai dengan hari ini, sampai juga melibatkan Anda dan saya. Yang dulu, mungkin Petrus tidak pernah bayangkan, saudara. Ada gereja di Surabaya. Tapi mereka bertekun. Dan itu hal-hal yang mereka tidak pernah ketahui, tapi Tuhan tambahkan kepada mereka. Bahkan 11 murid adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita sudah merenungkan mengenai Petrus, murid-murid yang lain. Tidak ada dari mereka yang sempurna. Mereka lemah dan penuh kekurangan. Keberanian mereka juga tidak punya. Menghadapi dunia yang kejam, yang penuh benci, kalaupun mereka berani mati, itu mati konyol. Saudara jangan kagum sama orang yang berani mati. Saudara, teroris berani mati, konyol. Saudara. Yang membuat gereja dan orang-orang percaya berani mati dan tidak konyol, bukan karena matinya.
Tetapi karena Roh Kudus membuat mereka berjuang untuk hal yang benar. Without the Spirit, tanpa Roh Kudus, mereka akan mati konyol untuk hal yang tidak berguna. Saudara, Roh Kudus itu dia menolong gereja di dalam pengertian ini. In the full sense, di dalam pengertian luas, dia memimpin gereja untuk melakukan semua pekerjaan gereja. Dan semua terkait dengan kebenaran yang utama, yaitu Kristus. Maka Roh Kudus dealing pertama dengan Kristus. Dia membela Kristus di hadapan dunia ini. Berani berjuang. Membuat gereja berani bahkan mati. Dan rasul-rasul mengalami kematian yang mengerikan. Roh Kudus, dia bukan hanya akan berikan keberanian, dia akan menunjukkan gereja. Fight yang harus dilakukan gereja. Tidak semua perkelahian itu harus dilakukan gereja. Tapi ketika perkelahian itu penting untuk kebenaran, gereja akan siap mempertaruhkan nyawa. Bukan dengan pedang, tapi dengan kesaksian, dengan kata-kata, dengan kelembutan, tetapi juga dengan honor. Berapa banyak dari kita hari ini orang Kristen tidak lagi punya honor sebagai orang Kristen. Kita punya honor sebelum godaan datang. Setelah godaan datang kita tidak punya honor. Kita punya honor ketika tidak ada yang bisa menguntungkan kita. Oh, kita honorable, orang Kristen yang kuat, yang terhormat. Tapi ketika godaan itu datang, oh kita orang Kristen yang gak honorable. Kita menjadi orang-orang yang abusive mungkin bahkan di dalam agamawi kita, di dalam iman kita. Kita menghidupi narasi yang kemudian kita berikan tambahan dan kita kurangi sesuai dengan mau kita. Tapi Roh Kudus dia dealing dengan Kristus lebih dulu. Saya akan mengerti kebenaran yang utama itu. Roh Kudus mengkaitkan kita dengan Kristus. Dia melahirbarukan kita dan dia menyatukan kita union with Christ. Siapa yang mengutus Roh Kudus? Yohanes 15 ayat 26 mengatakan dia diutus oleh Bapa, tetapi Yohanes 16 ayat 7 juga mengatakan Yesus mengutus Roh Kudus. Maka Bapa mengutus di dalam Kristus, Allah Tritunggal bekerja bersama-sama. Roh Kudus diutus untuk bersaksi mengenai kebenaran, tapi bukan sebarang kebenaran, tetapi kebenaran Kristus. Tetapi menariknya Bapak Ibu sekalian, ayat 27 mengatakan, tetapi kamu, Yesus katakan di sana, juga harus bersaksi. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sudah di dalam konteks daripada murid, it's very real. Mereka harus bersaksi. Siapa lagi kalau bukan mereka? Tapi juga pada konteks kita hari ini, Tuhan itu bekerja dengan melibatkan gerejanya. Siapa gereja? Orang-orang berdosa yang lemah. Maka Tuhan itu, kalau saya pakai bahasa saya, dia tidak bekerja hanya sekedar memperhatikan efisiensi. Kalau Tuhan mau bekerja secara efisien, tidak perlu pakai manusia. Tapi Tuhan itu mau bekerja dengan melibatkan Anda dan saya. Yang lemah, yang malas, yang penuh kelemahan, yang penuh ketakutan, yang terbatas. Dan Tuhan mau bekerja dengan cara itu. Saudara jangan anggap remeh gereja Tuhan. Seberapa tidak sempurnanya kita, Tuhan itu mau memakai Anda dan saya. Seberapa malasnya kita untuk lakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan mau memakai kita. Maka jangan terus malas. Poinnya itu bukan berarti kalau gitu malas aja, Tuhan juga tetap pakai. Roh Kudus, dia akan bawa Anda dan saya yang di dalam waktu-waktu pribadi itu kita menyembunyikan banyak dosa kita. Roh Kudus dia akan bawa Anda dan saya yang di dalam benak kita terdalam, kita itu tidak terlalu mencintai Tuhan. Itu untuk kemudian melihat terus kepada Kristus. Roh Kudus saudara, itu seperti sebuah lampu taman. Saudara kalau lihat lampu taman saudara, pada malam hari, bunga di taman itu kelihatan indah luar biasa. Karena ada lampu itu saudara. Karena ada lampu yang menerangi. Saudara tidak akan memperhatikan, oh lampunya bentuknya kayak apa sih? Plastiknya ada warnanya apa? Itu bentuknya bagus, bahannya kasar, bahannya halus, kabelnya tank serengklah atau enggak. Saudara tidak akan perhatikan itu. Saudara akan lihat, oh bunganya bagus. Karena lampu taman, itu Roh Kudus. Dia akan bawa Anda melihat Kristus. Saudara tidak terlalu perhatikan Roh Kudusnya, saudara. Tapi dia akan bawa Anda melihat bunga itu. Melihat Kristus itu. Seringkali bahkan dia terlupakan. Lampu itu tidak diperhatikan. Karena bunganya yang diperhatikan. But that's the Spirit. Anda dan saya akan dibawa melihat Kristus, Kristus dan Kristus. Oh, ketika lihat Kristus, terlalu indah untuk Anda dan saya tidak mengasihi Kristus. Terlalu indah untuk Anda dan saya kemudian mengasihi diri kita sendiri. Maka orang percaya yang sejati, dia akan melihat Kristus karena Roh Kudus dan terpukau. Oh, Anda dan saya sudah lama tidak terpukau, mintalah itu. Anda dan saya sudah lama tidak terpukau dengan Kristus. Tetapi Roh Kudus dia akan bersaksi tentang Kristus dan kamu juga akan bersaksi ayat 27. You will also testify. Saudara, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 di dalam slide, saya tidak baca semua ayatnya, tapi Tuhan mengatakan di dalam ayat-ayat ini dia
akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Dia akan menyertai kamu dan dia akan diam di dalam kamu. Dan saya tidak masukkan ayat 18, tapi kalau Anda membaca ayat 18, Tuhan Yesus berkata, saya tidak meninggalkan kamu, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saya akan pergi, but the Spirit will be with you. Saya akan pergi, tapi Roh Kudus tidak akan diambil. Saya akan pergi, tapi Roh Kudus akan terus bersama kamu untuk menolong kamu setia kepada kebenaran, bersaksi akan Dia. Terpukau dengan Kristus. Karena kita tidak dibiarkan menjadi yatim piatu, tapi Roh Kudus itu Dia bersama dengan kita. You are not alone but with the Spirit. Itu maksudnya. Roh kebenaran, Dia menyertai gereja, Dia tinggal di dalam setiap gerejanya supaya Anda dan saya melihat Kristus. You are not alone but with the Spirit. Nah, kalau saudara kaitkan dengan ayat 1-4 di dalam pasal 16, maka ini bisa dipakai untuk mengatakan ini, saudara. Ketika Anda harus bertekun di dalam dunia yang membenci Anda, dan begitu sulitnya, bertekunmu pun tidak dilakukan sendirian. Banyak orang bertekun sendirian. Itu cuma jadi sebuah perjuangan yang sia-sia. Bertekun sendirian, saudara, itu bisa berarti kita memikirkan, solusi masalah, gimana caranya hidup baik, dan seterusnya. Tapi di luar kebenaran, nggak membawa Anda jauh di dalam perjalanan hidup ini, saudara. Saudara bisa bertekun dengan luar biasa, tapi kalau sendiri saudara akan jatuh. Yakub itu bertekun dengan cara menipu Esau. Yakub itu bertekun dengan menipu ayahnya. Yakub itu bertekun dengan caranya sendiri. Dan dia mendapatkan harga yang mahal untuk dibayar. Saudara. Tapi apa yang harusnya Yakub lakukan di dalam perjanjian lama? Dia harusnya bertekun dengan Tuhan. Dan dia lakukan itu kan? Sekian pasal berikutnya di battle. Di satu tempat di mana ia bergulat dengan Allah itu. Dia harusnya bertekun dengan bergumul dengan Allah sebelum dia tipu Esau dan ayahnya. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia baru bertekun berpasal-pasal berikutnya. Tapi itulah pengudusan Anda dan saya. Kita tidak bertekun sama Tuhan lama. Tetapi jika hari ini engkau mendengar suaranya, kitab Ibrani katakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam masa kegeraman. Bertekunlah dengan Tuhan sekarang. Bergumullah dengan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan seperti Yakub, sudah lama sekali, sudah bayar dosanya mahal, baru dia bertekun kepada Tuhan. Tapi itulah pengudusan. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Apakah Anda dan saya menggumulkan setiap aspek kehidupan kita dalam kebenaran atau di luar kebenaran? Sudah kembali di dalam teks, baru kemudian kita mengerti satu hal lagi. Roh Kudus, dia bersaksi tentang Kristus, dia juga memakai gereja untuk bersaksi dengan Kristus. Maka ada satu pengertian bahwa Roh Kudus adalah saksi yang permanen di dalam dunia ini, yang selalu bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan menariknya ayat 4b sampai ayat ke-7, Tuhan Yesus kemudian bicara tentang duka cita. Ya, janjikan nanti akan ada penolong yang lain, tapi akan ada masa grieving, akan ada masa duka cita. Ketika Tuhan memberitakan ini kepadamu, murid-murid tidak terlalu tahu jelas, tapi kamu akan berduka cita karenanya. Karena aku akan pergi. Murid-murid belum terlalu jelas, ini kepergian apa. Sedih, itu wajar. Karena kepergian Kristus itu sumber kesedihan. Kita ditinggalkan secara fisik, gereja. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam ayat 7, ini yang lebih baik bagi gereja. Untuk pay attention. Bukan kepada penderitaan yang kamu alami, bukan kepada janji-janji berkat yang dijual oleh banyak orang, tetapi fokuslah kepada Roh Kudus yang akan datang itu. Saudara sekarang mengerti mengapa kuasa kenabian yang Pak Agudin bahas hari Kamis kemarin harus diteruskan gereja. Karena di dalam rencana keselamatan Allah yang lebih besar, Roh Kudus akan membawa Anda dan saya untuk bersaksi dan tiada hentinya bersaksi. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Saudara. Ini maksudnya. Saudara. Lebih besar kenapa? Saudara? Karena di dalam rencana kekal Allah, the Spirit will lead the church to all around the corner of the world. Dia akan pimpin ke semua ujung dunia. Satu hal yang begitu penting, saudara sekalian. Di dalam pengertian ini, Roh Kudus memimpin gereja lebih besar. Dia akan memimpin gereja lebih jauh. Sebagaimana Kristus datang menggenapkan rencana Bapa, Roh Kudus menggenapkan rencana Bapa dan Anak untuk LAI pakai istilah di ayat 8, menginsafkan dunia akan dosa. Saudara, menginsafkan itu kan berarti menyadarkan ya. Berarti seakan-akan ayat 8 ini mengatakan Roh Kudus akan menyadarkan dunia akan dosa.
Ada benarnya kan ya, ada orang-orang yang ya tentunya kita disadarkan oleh Roh Kudus. Tapi ayat 8 ini saudara, saya akan ganti kata insaf dengan kata yang lebih tepat, yaitu convict atau expose. Sehingga kita bisa baca, dan dia penolong para klete Roh Kudus melalui kedatangannya akan menunjukkan dunia bersalah dalam dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus akan menunjukkan dosa itu bersalah. Dunia itu bersalah dalam dosa mereka. Nah, mengapa ini tepat, saudara? Aktivitas Roh Kudus di sini sekali lagi digambarkan Yohanes itu against the world, against, melawan daripada dunia ini. Dunia yang melawan Kristus, Roh Kudus turun, bukan hanya penghibur, dia juga membela, advokat. Membela siapa? Yang didakwa dunia, yaitu Kristus. Tapi Roh Kudus datang untuk membela yang terdakwa dan mengatakan kembali kepada dunia, no, kamu yang salah karena kamu menolak dia. Karena kamu menolak Kristus. Karena kamu melawan dia. Kamu yang salah. Itu yang Roh Kudus lakukan pertama-tama. Dia membela, tanda kutip, membela Kristus yang didakwa oleh dunia secara tidak beralasan. Dan Roh Kudus akan membela gereja di hadapan dunia yang mendakwa Anda. Roh Kudus akan menghibur, membela, menjadi advokat, perantara di dalam pengertian ini. Jadi setiap kali Anda dan saya bergumul dan merasa sendiri, ingatlah bahwa Roh Kudus bersama dengan Anda, dan sebetulnya Roh Kudus itu melakukan pembelaan-pembelaan ini. Yang kita belum melihat sekarang secara konkret, tapi yang suatu saat akan sungguh-sungguh terjadi. Dia akan menyertai, dia akan memimpin gereja, bersaksi di dalam dunia ini, dan akan ada sesuatu yang tidak pernah bisa diambil oleh dunia karena Roh Kudus itu bersama dengan kita. Yaitu bahwa Anda anak-anak Allah. Itu bahwa Anda dalam kebenaran. Itu bahwa Anda dan saya ada dalam terang. Dunia akan benci, dunia akan melawan, membunuh pun mereka tidak bisa ambil itu dari Anda dan saya. Secure di dalam hati Anda. Ini bukan berarti kita kebal, gak bisa berdosa dan seterusnya. Itu doktrin yang salah. Saudara. Tapi ini berarti bahwa Anda dan saya bisa tenang, saudara, menghadapi sesuatu yang luar biasa berat. Tentu saudara, kita punya kelemahan. Tentu kita bergumul, kita bisa ketakutan, bisa ragu dan seterusnya. Tapi Roh Kudus juga akan terus membawa Anda kembali pada akhirnya, saudara. Ketika Roh Kudus itu memanggil, saudara tidak akan bisa mengatakan tidak kepada Roh Kudus. Ayat 9-11 lebih jauh mengatakan, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus adalah advokat yang membela Kristus dan membela gereja. Saudara. Pertama-tama dia membela Kristus. Di dalam hati setiap orang berdosa, they know they are wrong. Mereka tahu mereka berdosa kepada Tuhan. Saudara, menarik juga di dalam khotbah Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 37, Petrus itu berkhotbah, dan dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi ada gambaran dunia yang melawan Kristus, yang kemudian ketika mereka mendengar firman itu, Roh Kudus berbicara dalam hati mereka dan mereka nggak bisa deny itu. The Spirit convict. Orang yang bertobat adalah yang didakwa dan kemudian bertobat kepada Kristus. Orang yang terus tidak bertobat dan menolak Kristus sampai akhir, itulah ayat 11. Mereka akan dihukum pada akhirnya. Judgment is awaiting, menunggu mereka. Sampai akhir, penghakiman itu bukan sekarang. Kita tidak mengerti siapa yang dipilih dan tidak. Kita tidak mengerti siapa yang percaya dan tidak. Mereka perlu anugerah Tuhan. Selalu di dalam panggilan Injil itu universal. Tapi selalu di dalam keselamatan itu partikular. Selalu efikasinya terbatas. Tapi panggilan itu selalu dibuka besar. Dan Roh Kudus itu convict people melalui firman Tuhan. Maka tidak ada satupun khotbah yang diberitakan, tidak ada satupun firman Tuhan, satupun Injil yang diberitakan yang sia-sia. Karena itu akan repent, membuat orang bertobat, repenting orang, atau convict dan mendakwa mereka. Dan mempersiapkan mereka for the final judgment. Itulah Injil. Tidak ada satupun Injil yang diberitakan yang kembali sia-sia. Roh Kudus akan selalu memakai itu. Dan itu janjinya sebagai pembela, sebagai penolong gereja. Tapi di saat yang sama, gereja harus sabar menanti. Di dalam ayat 12-15, kita tadi tidak membacanya. Tapi di dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ini bicara mengenai Pentakosta. Nanti the church will know the things that are to come. Apa yang akan datang
di depan, tapi sabar. Sekali lagi saudara, gereja tidak punya catatan perjanjian baru ini pada masa Eksaudi di Yerusalem ribuan tahun yang lalu. Mereka cuma bisa mengingat, oh ya Tuhan mengatakan akan ada yang akan datang, tetapi belum bisa di-reveal. Kapan itu di-reveal? Pentekost. Dan seterusnya mereka tuliskan perjanjian baru untuk kita. Mengapa saudara? Karena kita juga nggak tahu the things that are to come. Apa yang akan datang di depan Anda dan saya nggak tahu saudara. Gereja yang menanti di Yerusalem, mereka cuma bisa menantikan itu dan percaya bahwa Roh Kudus dia akan membawa mereka melewati satu perjalanan yang panjang. Anda dan saya juga demikian. Anda dan saya menantikan Roh Kudus yang sama, bukan karena dia belum dicurahkan, tetapi karena kita harus melewati proses bersama. Itu Roh Kudus ada di dalam kita dan dia akan menggerakkan kita untuk berdoa. Menggerakkan kita untuk menjalani proses, menggerakkan kita untuk pikul salib kita dan menyangkal diri kita dan berjalan di dalam perjalanan Golgota kita. Roh Kudus akan membawa kita untuk melewati persimpangan Emmaus kita masing-masing dan dia akan bersama dengan kita, but we have to pray. Anda dan saya harus berdoa. Tidak ada kebangunan tanpa doa. Hari ini gereja sudah tersebar begitu luas, but still the things that are to come, yang di depan mata baik secara pribadi, baik secara gereja, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah anak-anak sekolah minggu kita suatu saat akan dipakai menjadi pelayanan besar bagi Tuhan. Kita nggak tahu apakah remaja, pemuda kita, atau apakah kita sendiri akan dipakai oleh Tuhan. Seperti apa kita nggak tahu. The things that are to come. Tapi Roh Kudus, penolong yang sama, yang sudah membawa gereja lewati masa-masa begitu sulit, dia juga bersama dengan Anda dan saya hari ini. Di dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan Yesus katakan, dia akan memimpin engkau semua into all the truth. Kepada semua kebenaran milik Kristus. Itu yang dikatakan. Dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Gereja hari ini masih tetap dipanggil untuk terus memperhatikan kebenaran Kristus. Anda dan saya di dalam gereja ini harus memperhatikan kebenaran Kristus. Karena disitulah Roh Kudus membedakan gereja dengan dunia. Disinilah Roh Kudus menyatukan gereja dengan Kristus. Disinilah Roh Kudus membawa Anda dan saya untuk boleh bertumbuh sebagai satu gereja bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk satu perenungan firman yang boleh kami dengar. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk kami sendiri juga komunitas kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat penyertaan Tuhan kepada kami, dan Tuhan boleh membawa kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Tolonglah kami Tuhan, gereja yang lemah, tolonglah kami untuk boleh bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu, dan ya Tuhan tolonglah kami untuk boleh mengerti betapa sulitnya kami harus bertekun, tetapi juga betapa besarnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.